Seni sudah sejak lama menjadi medium yang ampuh untuk menyampaikan pesan dan makna yang mendalam. Lebih dari estetika visual, keindahan seni mampu menciptakan kenangan yang abadi, mengukir riwayat identitas yang akan selalu dikenang oleh setiap orang yang menyaksikannya. Setiap goresan dan warna yang dilukiskan dalam sebuah karya seni bukan hanya ekspresi, melainkan juga cerminan jiwa. Dan corak maupun motif yang ingin disampaikan memastikan warisan budaya terus hidup dan berbicara dari lintas generasi ke generasi. Inilah bentuk seni yang ingin diperkenalkan oleh Lida, penerus generasi kedua dari Juwita Batik Kutim. Sebenarnya ini yang membangun itu ibu saya, karena ibu saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu, jadi kami sebagai anak meneruskan usahanya. Sebenarnya bukan karena untuk mencari uang atau apa, enggak, tapi karena ingin melanjutkan visi misi beliau gitu. Karena belum ada di Kutim. Iya, jadi di Kutim itu belum ada batik. Jadi ibu saya tertarik pas itu diminta untuk dikirim ke luar pulau, ke pusatnya batik itu di Jawa. Pas itu ibu saya keliling dari ke Bandung, ke Jogja ya, ke Bantul gitu-gitu untuk belajar batik. Jadi meninggalkan rumah itu sekitar berbulan-bulan lah intinya. Jadi kami dari kecil udah ditinggal sama ibu, buat ibu belajar batik di sana. Nah, yang menjadi ibu itu semangat untuk belajar batik karena pengen dibawa ke sini batik itu. Kutim kan belum ada punya batik pas itu. Jadi ingin menciptakan batik lewat motif-motifnya Kutim. Batik khas ini memiliki motif batik yang terkenal di Kutim, bahkan menjadi batik khas Kabupaten Kutai Timur, yakni batik motif ukir akar oros khas Dayak Basap, yang saat ini dikenal dengan batik Wakaroros. Selain motif Wakaroros, identitas dari Kutim juga turut diperkenalkan lewat motif yang ditulis di kain batik, seperti kekayaan alam, budaya, serta kearifan lokal lainnya. Pastinya Wakaroros. Nah, jadi semua harus tahu kalau misalnya Kutai Timur itu punya motif khas yang namanya Wakaroros. Jadi Wakaroros itu diambil dari bahasa Dayak Basap, yaitu Dayak tertua di Kutai Timur. Akar oros artinya akar yang menjuntai panjang. Nah, jadi dulu tuh ada ceritanya kenapa motif itu diambil. Selain itu juga yang pastinya kekayaan alam di sini. Jadi kayak batu bara, sawit gitu-gitu. Itu kita juga tuangkan ke dalam kain. Kita kenalkan Kutim melalui kekayaan alamnya itu di batik. Tidak hanya keindahan dari sisi motif, batik ini juga memiliki inovasi berbeda dari batik pada umumnya, yang menambah keindahan dari setiap batik yang diproduksi, yakni dari warna yang digunakan. Juwita Batik Kutim menghasilkan warna kecoklatan alami dari salah satu kayu yang sangat terkenal di beberapa wilayah Kaltim, yakni kayu ulin. Ciri khasnya Juwita Batik Kutim itu punya warna dari limbah kayu ulin. Nah, jadi kayu-kayu yang dipakai sisa-sisa dari kusen, jendela gitu. Nah, itu serbuknya diambil terus kita olah dijadikan pewarna. Nah, pewarnanya itu yang kita pakai di kain. Ini sebagai bentuk kita untuk menyayangi lingkungan juga sih. Mengurangi polusi gitu. Jadi kita pakainya yang alami. Ada beberapa tahapan atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan batik yang berkualitas. Bahkan untuk batik khas Kutim seperti batik Wakaroros dan batik ulin memerlukan beberapa proses khusus dan cukup memakan waktu. Jumlah batik yang dihasilkan juga tergantung dari jenis batik yang diminta konsumen. Batik ulin memiliki waktu yang relatif lebih lama dibanding batik lainnya. Jadi kayunya itu serbuknya kita rebus, kita masak. Terus ada campurannya juga, kita diamkan selama 1 malam, baru bisa dapat warnanya. Sebelum kita bikin ini, warna alami, kainnya itu kita mordan dulu. Jadi di mordan itu, mordan nama jenis prosesnya. Jadi mordanting itu prosesnya kita rebus kainnya menggunakan bahan-bahan, misalnya kayak tawas, gitu, soda as. Itu kita rebus selama 1 jam, habis itu kita diamkan dulu 1 malam di dalam panci rebusan itu. Habis itu baru kita keringkan, baru bisa diolah.
kita celup ke pewarna alam. Kalau yang biasa ini sebenarnya tergantung banyaknya warna, tergantung banyaknya motif gitu. Kalau misalnya yang minimalis aja sehari itu bisa sampai 10 bisa. Terus itu kalau misalnya yang full ya paling enggak 5. Harga batik khas Kutim ini bervariasi, beda corak, beda warna, dan beda jenis kain, maka harga ditawarkan pun berbeda pula. Batik Kutim dapat dibeli secara langsung maupun daring, lewat media sosial, Instagram, dan marketplace. Harga batik khas Kutim dengan jenis batik cap berada di kisaran Rp375.000. Sedangkan harga untuk jenis batik tulis berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp1 juta lebih. Dalam 1 bulan, Juwita Batik Kutim dapat menjual sebanyak 10 hingga 20 kain batik. Bahkan dalam agenda tertentu, Juwita Batik Kutim bersama komunitas batik lainnya mendapatkan pesanan hingga 1.000 baju batik. Jadi tergantung ini, banyaknya orang pesanan. Terkadang ada orang dinas pesan gitu. Untuk baju kantor 100 pieces gitu. Nah, itu bisa banyak. Tapi kalau misalnya bulanan aja paling enggak ya 10-20 lembar lah. Pernah paling banyak berapa? Pernah paling banyak itu 1.000. Tapi itu nggak kami sendiri, kami kerjasama sama komunitas pembatik yang lain kerjain. Jadi pas itu proyeknya Dinas Pendidikan. Nah, jadi dia bikin baju batik itu batik Kutai Timur untuk seluruh guru. Kutai Timur Dinas Pendidikan. Di 1.000 pieces lebih. Batik khas ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Generasi muda dari Batik Kutim ini telah bekerja keras memberikan hasil karya yang terbaik, indah, dan otentik. Bahkan telah berdedikasi untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan Kutim lewat batik. Tidak hanya di negeri sendiri, namun batik khas Kutim telah terbang dan diperkenalkan hingga ke luar negeri. Iya, lokal pastinya iya. Terus itu luar pulau ada, misalnya kayak di Bali itu mereka beli untuk villa. Jadi mereka isi di villa-villa gitu, yang ulin ini untuk pajangan gitu, itu sudah jadi apa ya, maksudnya langganan kami lah dari Bali itu. Terus itu ada dari kemarin itu udah sampai luar negeri sih, alhamdulillah. Kemarin udah ke Finlandia, terus itu ke Korea, ada juga kemarin ke Malaysia. Iya, kalau untuk pemerintah mensupport mereka juga mengapresiasi kami dari awal, dari ibu saya sampai kami. Jadi misalnya kayak dari promosi itu mereka promosiin, mereka bantu, mereka bawa mereka ke pameran-pameran, misalnya kayak ke Inacraft, terus itu Cultinfest, Indonesia Fashion Week, itu salah satu untuk promosi juga sebenarnya. Terus itu mereka bawa juga kayak kemarin ke luar negeri itu kan mereka yang bawa ya, dinas. Terus itu mereka juga memfasilitasi. Jadi kami ini nggak sendiri bangunnya, mereka fasilitasi, misalnya kayak ini pembangunan workshop, terus itu pengadaan alat dan bahan, mereka ikut serta juga. Lida juga mengajak agar seluruh masyarakat Kutim bangga dan memperkenalkan budaya, lingkungan, dan kekayaan alam Kutim melalui berbagai karya, salah satunya lewat batik. Dukungan dari pemerintah juga sangat penting untuk membantu memperkenalkan dan mengembangkan batik Kutim lebih jauh, sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih banyak dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.